Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Lover dimanapun berada, selamat datang di channel Kang Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Sakur, yang saya hormati sesepuh dan masyarakat Blok Bojong. Nama saya Sucipta Kesuma dari Desa Karangsong, Pak. Salam. Buya, saya mengambil daripada dua pendapat dari filsafat barat, Buya. Ada yang mengatakan bahwa agama adalah candu dan kita manusia dituntut untuk menjadi manusia super. Hubungannya dari dua pernyataan filsafat barat tersebut, bahwa dalam konteks kita sebagai manusia yang dikatakan bahwa agama adalah candu, apakah ketika kita menghadapi dunia, di dalam dunia realita, selalu larinya kepada agama gitu, Pak, yang memabukkan lah. Artinya seolah-olah dikatakan bahwa kita ini sebagai manusia lemah, manusia kalah, yang tidak mampu untuk menghadapi kenyataan hidup. Dari kedua pendapat tersebut, mohon penjelasannya dari Buya Sakur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terakhir nih. Begini, yang mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat itu bukan filsafat barat, tapi faham komunis. Ya, filsafat itu nggak ada barat, nggak ada timur. Filsafat kan ilmu. Masa ada fikih Jawa, fikih Sunda? ya berlaku fikih semuanya. Jadi bukan filsafat barat, namanya faham komunis. Itu Karl Marx, Lenin dan sebagainya. Kenapa disebut candu masyarakat? Karena melihat mereka. Jadi begini, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Jadi sekalipun komunis, ateis, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Apalagi Salafi, Wahabi, HTI yang sekarang itu menyalahkan. Enggak, saya nggak mau. Paham nggak? Kalau saya disalahkan, saya tidak akan membantah, tapi saya tidak akan pernah menyalahkan siapapun, apalagi sesama umat Islam. Saya tidak akan menyalahkan Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Ahli Sunnah, nggak ada urusan. Maka saya mencoba memahami jalan pikiran orang lain, karena saya ingin melihat sudut pandang orang lain. Saya tidak akan menyalahkan Anda ketika mengatakan botol ini ada di sebelah barat, karena saya paham sudut pandang Anda. Betul nggak gitu? Nah, makanya kenapa agama dianggapnya candu masyarakat? Karena mereka melihatnya tidak ada manfaatnya. Manfaatnya itu adalah membuat orang jadi berpecah belah, menjadi berantem, saling membunuh. Kalau iya agama itu mempersatukan umat, tapi nyatanya mana? Satu agama dengan yang lain juga perang. Setelah agama yang lain kalah, satu agama pecah lagi, perang lagi. Betul nggak? Umat Islam saling bunuh-membunuh nggak sekarang? Bukan sekarang saja, bukan di Yaman saja, bukan di Syria. Sebelum ada Yaman, belum ada Syria, zaman dahulu kala juga perang saudara berlanjut, saling bunuh-membunuh. Paham nggak? Sejak Nabi Muhammad meninggal juga sudah perang saudara kok. Persatuan sudah bubar. Kita juga sini saling kafir mengkafirkan kan. Saya mah nggak usah ikut-ikutan dah. Jangan gitu. Mereka melihat seperti itu. Kemudian juga menghambur-hamburkan modal. Pantes orang Islam tuh nggak susah kaya, yang duitnya kanggo hajatan baik, kawinan hajatan. Setelah 4 bulan
hajatan 7 bulan, lahiran, sunatan, sampai tekan modar hajatan mana ya kan, kapan sugi ya kan gitu. Itu pandang mereka begitu, dan semuanya sia-sia. Itu sudut pandang mereka. Tetapi agama dalam artian rasa dan hati itu adalah fitrah, bahwa manusia seprimitif apapun, segoblok-gobloknya, pada waktu nenek moyang kita masih primitif di hutan-hutan, belum punya rumah, di hati mereka ada yang diyakini bahwa ada kekuatan di balik alam semesta ini, ada yang mengatur. Apakah itu halilintar menyambar, apakah itu gempa bumi, apakah kebakaran hutan, dan kematian setiap hari terjadi di depannya, kan begitu. Nah, artinya bahwa perjalanan hidup manusia tidak menentu, tidak mungkin terjadi sia-sia. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu secara fitrahnya, siapapun dimanapun itu sudah beragama. Mungkin anak-anak muda ini masih belum jelas, tapi nanti kalau sudah umur 50 tahun ke atas, kayak Pak Naib sedikit mulai mikir ini what next, ngitung dinak ini hat balik kita ke hat, mulai sadar, mulai dia banyak bertobat, mulai dia rajin sholat. Itu nggak bisa dibohongi, sudah tercium bau tanah itu, meriang kan, perinding. Ayo ya beli. Iya, aduh nanti anak masih kecil gimana, kalau saya mati yang ada yang sayang atau tidak, apalagi istrinya masih cantik jelitan, nanti saya pulang. Nah, mulai mikir macam-macam ini nih. Dan ternyata memang terjadi, bikin rumah mewah belum jadi, mati dulu, istrinya kawin lagi, akhirnya yang menempati suami yang baru, larat dibikin. Itu mulai mikir. Jadi kesadaran beragama dengan umur itu sangat jelas sekali. Makanya majelis-majelis taklim biasanya orang tua kan, iya separang matinya kan. Iya. Nah, makanya saya punya ilmu lagi, artinya satu ajakan sifatnya populis ya, bahwa majelis taklim saya itu disebut dengan kontrak dunia akhirat. Nah, artinya siapapun yang meninggal santri saya di majelis taklim ini, percayalah, kalaupun engkau tidak punya anak-anak soleh yang mendoakan, engkau punya teman-teman yang akan mendoakan selamanya. Nah itu kan gitu, itu menarik. Makanya sebelum ngaji tahlilan dulu kan gitu. Teman-teman sudah meninggal disebut kan begitu. Jadi alhamdulillah punya sahabat, itu penting sekali. Coba silakan kita ajak. Karena bagaimanapun juga orang kalau sudah tua mulai mikir nanti bagaimana. Nah itulah kesadaran beragama itu muncul. Jadi dua sudut pandang yang berbeda, karena mereka berpaham materialisme artinya sifatnya hanya keuntungan-keuntungan duniawi, tetapi keuntungan pribadi nggak berpikirkan. Jadi saya kira itu bukan hal yang tidak bisa diuraikan apa bedanya, ya karena sudut pandangnya yang berbeda. Adapun nanti apa agamanya, apa saja pun agamanya nggak ada masalah. Yang penting di masyarakat yang Nasrani ya tentu agama Nasrani, yang di masyarakat Hindu seperti Bali ya tentu kesadaran agama Hindu. Lalu bagaimana? Ya sudah, innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Paseban, orang Majusi, orang musyrikin, nanti bagaimana? Nanti masuk surga enggak? Kamu nggak usah mikir, serahkan Allah, karena Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Yang penting Allah yang akan menentukan. Jangan menuduh orang itu neraka, oh, ini bid'ah, ini kafir, enak aja. Memang surganya siapa? Betul enggak? Nah itu. Cuman standarnya satu, yang penting kau beriman kepada Allah, beriman ada hari kiamat, dan beramal saleh.
man amana billah wa bil yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu saja persoalannya. Dan ini jangan mengatakan agama sama. Kalau agama sama, sama dengan tidak beragama. Saya beragama Islam dan saya yakin saya Muslim, Islam benar, tapi saya tidak perlu harus membenci, menyalahkan agama lain. Yuk kita berlomba fastabiqul khairat, nanti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Setuju?